Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fanani, mahasiswa semester 2 Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang istinja. Istinja dalam istilah yang sering dipahami sebagai perbuatan membersihkan kubul atau dubur. Dalam bahasa Arab merupakan definisi dari kata naja yanju yang berarti memotong atau melepas diri. Orang istinja artinya orang sedang berupaya melepas dirinya dari kotoran yang menempel di anggota tubuhnya. Adapun istinja dalam terminologi syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul ataupun dubur menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. Hukum dan alat beristinja. Hukum istinja dari sisa kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib hukumnya. Bahkan walau tak diwajibkan pun, tabiat setiap orang pasti mendorong melakukannya. Karena apa? Tabiat yang sehat tentu risih dan terganggu dengan kotoran yang ada pada dirinya. Alat istinja ada dua. Yang pertama air dan yang kedua batu atau benda lain yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengannya, yaitu bukan benda cair, suci, atau berpotensi membersihkan najis yang melekat di kubul ataupun dubur, dan bukan termasuk benda yang dimuliakan seperti buku, roti, dan lain-lainnya. Ketentuan istinja. Dalam istinja orang boleh memilih 3 cara. Yang pertama, istinja dengan batu terlebih dahulu lalu dengan air, dan ini cara terbaik. Yang kedua, istinja dengan air saja. Yang ketiga, istinja dengan batu saja. Namun, jika dibandingkan antara pilihan kedua dan ketiga, lebih baik pilihan kedua, yaitu menggunakan air. Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi ketika orang istinja dengan batu atau benda lain yang memiliki kesamaan fungsi dengannya. Yang pertama, minimal menggunakan 3 batu atau 1 namun memiliki 3 sisi. Yang kedua, 3 batu tersebut dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran kubul ataupun dubur, sehingga bila belum bersih, maka harus ditambah. Yang ketiga, tidak boleh ada tetesan air atau najis lain selain tinja ataupun kencing yang mengenai kubul dan dubur. Yang selanjutnya, najis yang dibersihkan bukan najis yang sudah kering. Yang selanjutnya, najis yang keluar tidak berpindah ke anggota tubuh yang lain, semisal ke paha ataupun ke kaki ataupun yang lain-lainnya. Bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, maka mustanji atau seorang yang istinja harus menggunakan air. Tidak boleh menggunakan batu ataupun yang lain serupa dan sefungsi. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan membahas ketentuan mandi wajib. Adapun pengertian dari mandi wajib. Mandi wajib merupakan proses membersihkan fisik yang menjadi kewajiban seorang umat muslim, yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan tubuh dari hadas besar. Ada 7 penyebab mandi wajib bagi pria dan wanita. Penyebab mandi wajib yang dimaksud adalah bersetubuh, keluar air mani, keluar darah haid, mengalami nifas setelah melahirkan, mengalami mimpi basah, menjadi mu'alaf, dan menjadi jenazah. Berikut tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca niat mandi wajib yang berbunyi nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, cuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dan bagian tubuh lain seperti dubur, pusar, sela-sela kaki, dan ketiak menggunakan tangan kiri.
Yang keempat, cuci kedua tangan kembali, boleh dengan bilasan air saja maupun dengan sabun. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, basahkan kepala dan usap rambut menggunakan jari-jari yang masih basah setelah dicelupkan ke dalam air. Yang ketujuh, siram kepala sebanyak 3 kali. Yang terakhir, siram seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki bagian kanan dan kiri. Setelah melakukan 8 langkah mandi wajib tersebut, kamu bisa lakukan kegiatan membersihkan diri saat mandi wajib. Setelah melakukan 8 langkah mandi wajib tersebut, bisa melakukan kegiatan membersihkan diri saat mandi seperti biasanya.